Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari muncul isu terkait resapel atas pergantian menteri. Sudah berapa lama tidak ada informasi isu resapel atas pergantian menteri yang dianggap baik-baik kinerja para menteri menyelesaikan tugasnya masing-masing. Baru-baru ini muncul isu resapel atas pergantian menteri tersebut, yang diduga ada 2 menteri akan diresapel Presiden Joko Widodo terkait melakukan korupsi, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Tejo. Dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung RI, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Tejo telah menerima uang sebesar 27 miliar dari Johnny Plate terkait proyek BTS 4G, dan uang sebesar 27 miliar dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan uang 27 miliar tersebut sudah dikembalikan kepada negara lewat pengacaranya. Walaupun sudah dikembalikan kepada negara karena perbuatan korupsi atau menerima uang tersebut sudah selesai perbuatannya, maka tetap bermasalah melakukan perbuatan korupsi. Pengembalian uang korupsi sebesar 27 miliar ke negara hanya dapat digunakan hakim alasan meringankan hukuman atas perbuatannya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Dilanjutkan menggeledah rumah dinas yang ditempati Syahrul Yassin Limpo yang menemukan puluhan miliar uang berupa uang rupiah dan uang asing dan 12 pucuk senjata api, dan uang tersebut diperoleh dari pengisian jabatan kosong. Presiden Joko Widodo sebelum mengangkat sebagai menteri selalu memperingatkan jangan melakukan korupsi, ancaman hukumannya sangat berat. Pertama, hukuman mati, kedua hukuman seumur hidup, ketiga hukuman badan maksimal 20 tahun penjara ditambah dipecat dari jabatan menteri. Tetapi setelah menjabat menteri lupa semua, baik atas sumpahnya dan ancaman hukumannya yang begitu berat, dan lupa sama ajaran agama yang tiap saat dilaksanakannya. Mengingat kedua menteri tersebut perilakunya tidak baik, tidak layak menyandang jabatan menteri, maka Presiden Joko Widodo akan menggantinya dengan orang yang lebih baik. Harapan saya, Presiden Joko Widodo segera menggantinya demi terciptanya aparat menteri yang bersih dari perbuatan korupsi. Sudah lama tidak ada informasi isu resapel atas pergantian menteri yang dianggap baik-baik kinerja para menteri menyelesaikan tugasnya masing-masing. Baru-baru ini muncul isu resapel atas pergantian menteri tersebut. Diduga ada 2 menteri akan diresapel Presiden Joko Widodo terkait melakukan perbuatan korupsi, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Tejo. Dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung RI, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Tejo telah menerima uang sebesar 27 miliar dari Johnny Plate untuk menyelesaikan kasusnya. Dan uang sebesar 27 miliar sudah dikembalikan kepada negara lewat pengacaranya. Walaupun sudah dikembalikan kepada negara karena perbuatan korupsi atau menerima uang tersebut sudah selesai, maka tetap bersalah melakukan perbuatan korupsi. Pengembalian uang korupsi sebesar 27 miliar ke negara hanya dapat digunakan hakim alasan meringankan hukuman atas perbuatannya.
2. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Dilanjutkan menggeledah rumah dinas yang ditempati Syahrul Yassin Limpo yang menemukan puluhan miliar uang berupa uang rupiah dan uang asing dan 12 pucuk senjata api, dan uang temuan tersebut diperoleh dari hasil pengisian jabatan kosong di lingkungan Kementerian Pertanian. Presiden Joko Widodo sebelum mengangkat sebagai menteri selalu memperingatkan jangan melakukan korupsi. Ancaman hukumannya sangat berat, yaitu pertama hukuman mati, kedua hukuman seumur hidup, ketiga hukuman baran maksimal 20 tahun penjara ditambah dipecat dari jabatan menteri. Tetapi setelah menjadi menteri lupa semua, baik atas sumpahnya dan ancaman hukumannya yang begitu berat, dan lupa sama ajaran agama yang dianutnya. Mengingat kedua menteri tersebut perilakunya tidak baik, tidak layak menyandang jabatan menteri, maka Presiden Joko Widodo akan menggantinya dengan orang yang lebih baik. Harapan saya, Presiden Joko Widodo segera menggantinya demi terciptanya aparat menteri yang bersih dari perbuatan korupsi. Sekian dan terima kasih.